Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman, saya akan bicara tentang kenegaraan hari ini ya. Jadi agak serius dikit nih ya, berubah dunianya ya. Kemarin badminton, sepak bola, futsal, hari ini saya akan bicara tentang kenegaraan. Kenapa teman-teman saya bicara kenegaraan ya? Karena hidup saya berada di lingkaran kenegaraan itu teman-teman bertahun-tahun ya. Jadi saya lumayan ngerti ya, lumayan paham belakang layar seperti apa ya tentang kenegaraan ini teman-teman. Prabowo sudah tiba tanggal 10 November ya kemarin teman-teman di Amerika Serikat di Washington DC, ditemani oleh anak tunggalnya ya teman-teman. Ya, jadi hari ini Prabowo sudah berkuasa sebagai presiden kurang lebih 20 harian ya, 20 hari teman-teman, sejak tanggal 20 Oktober. Sudah memimpin Indonesia, ada beberapa gebrakan-gebrakan ya tentang pemberantasan korupsi, terus soliditas ya, tapi kita harus kawal terus teman-teman, karena di Indonesia itu ya mentalnya sih sudah banyak yang rusak ya. Mental birokratnya banyak yang rusak, mental legislatif banyak yang rusak, eksekutif banyak yang rusak, ya yudikatif apalagi yang mengaku wakil Tuhan juga udah pada rusak ya. Jadi semua di Indonesia itu dari akar rumput sampai atas itu sudah banyak yang rusak ya teman-teman, walaupun belum 100% rusak, tapi sudah banyak sekali yang rusak mental-mentalnya. Bagaimana cara membenahinya teman-teman? Ya, cara membenahi Indonesia nggak ada cara lain ya, nggak ada cara lain teman-teman. Karena setiap manusia itu sebenarnya itu sama. Isinya ya nafsu, rakus, sombong, ya, baik, isinya campur aduk dalam diri manusia itu. Ya, tinggal, nah godaan-godaan di dalam diri manusia itu kadang-kadang ada kesombongan. Ada kesombongan, ada kerakusan yang membuat semua itu menjadi tertutupi. Kejernihan atau namanya mutmainah ya, nafsu mutmainah itu satu kejernihan, satu nafsu yang baik, itu tertutupi oleh nafsu-nafsu jahat. Teman-teman, saya nggak pernah bicara tentang teori-teori saja ya, saya bicara tentang kenyataan di lapangan dan sebagainya, karena saya seorang praktisi. Ya, dari usia muda saya sudah praktisi di lapangan teman-teman, jadi banyak mengetahui yang merah ya merah, yang hitam ya hitam, yang putih ya putih ya. Jadi bukan hanya katanya-katanya ya teman-teman. Jadi di Indonesia ini memang mentalnya yang harus dibenahi ya teman-teman, khususnya mental pelayanan publik. Itu yang harus dibenahi supaya kemerdekaan ini benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia, khususnya teman-teman ya, khususnya rakyat kecil. Kenapa saya selalu bilang rakyat kecil? Karena saya sendiri rakyat kecil ya teman-teman. Jadi saya tahu persis, rakyat kecil itu tidak punya kemampuan, tidak punya link, tidak punya kekuatan ya untuk membantu dirinya sendiri. Kadang-kadang dia nggak mampu untuk membantu dirinya sendiri aja, nggak mampu. Untuk surviving aja ya, survival hidup aja cengep-cengep teman-teman, ngos-ngosan. Karena hari ini semua mahal ya, apalagi belum punya rumah ya, nyewa rumah aja udah mahal. Nah, belum makan sehari-hari, belum kalau punya anak buat biaya anak harian. Itu gimana? Nyari duit susah. Ini orang kecil nih teman-teman, bicara orang kecil ya, orang yang tidak beruntung di Indonesia banyak sekali. Kalau teman-teman yang nggak pernah merasakan ya nggak ngerti ya hari ini yang dirasakan banyak rakyat Indonesia, bahkan di daerah Sumatera, di daerah Lampung itu ya, di daerah eh, mana itu kemarin ya saya lihat videonya dan saya tahu lokasi itu banyak sekali warga negara yang tidak punya KTP, tidak punya KK ya, bahkan akte kelahiran pun nggak punya, sampai dia bikin video supaya didengarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Udah 25 tahun dia KK nggak punya, KTP nggak punya ya, bahkan fasilitas-fasilitas listrik juga nggak ada di daerah di Lampung, kalau nggak di daerah Mesuji ya kalau nggak salah. Itu baru segelintir kelumit aja teman-teman ya, yang hari ini ada di Indonesia.
Belum cerita-cerita yang lain tentang kehidupan yang termarginalkan. Rakyat kecil gimana bisa mau bangkit, teman-teman? Buat makan sehari-hari aja susah. Ya, rakyat kecil, kita bicara rakyat kecil ya, teman-teman. Terus apalagi untuk berpikir tentang kemajuan anaknya, ya memperbaiki. Kalau nggak ada bantuan dari pemerintah, nggak ada perhatian dari pemerintah untuk mengentaskan nasib dia, ya susah. Gimana bisa dia mentas, teman-teman? Kita berpikir kebutuhan dasar dulu lah ya. Ini agak-agak serius nih ngomongnya ya. Manusia itu ada kebutuhan dasar, teman-teman. Sandang, pangan, papan. Itu butuh dasar sekali, melekat dalam dirinya itu sandang, pangan, papan. Ya, kalau itu aja belum terpenuhi, gimana dia bisa meningkat ke yang namanya secondary need? Secondary need itu kebutuhan kedua setelah kebutuhan dasar. Ya kan berat sekali itu, teman-teman. Kebutuhan dasar aja dia sulit sekali untuk memenuhi kebutuhan. Ya, oke, itu saya tutup dulu di situ. Kita bicara tentang Prabowo sekarang ke Amerika. Pasti ada misi-misi atau persahabatan atau apa namanya persetujuan atau kontra-kontra apalah nanti ya, seperti yang di Cina kemarin ada kontrak investasi berapa miliar dolar gitu ya. Begitu juga dengan Amerika. Pasti pertemuan itu pasti ada pembicaraan yang sifatnya bilateral ya, kepentingan antar dua negara. Kita semua tahu ya bahwa sebenarnya negara itu ya satu sama lain itu nggak mau ini, teman-teman, nggak mau negara lain mengungguli negara yang satu, negara kita atau negara dia nggak mau kita unggulin. Sebenarnya seperti itu ya, persaingan di antar negara itu seperti itu. Nah, kita harus hati-hati hari ini ya. Apapun yang akan ditandatangani oleh presiden itu harus dibaca dengan cermat ya. Harus dibaca dengan cermat. Kalau ditandatangani kelebihannya apa, kekurangannya apa, harus dibaca dengan cermat. Karena dua negara ini ya teman, ini agak-agak gimana gitu sifatnya ya. Cina ya seperti itu, dominasi dengan ekonominya. Ya sekarang udah mulai kuat, padahal dulu Indonesia lebih hebat dari Cina. Sekarang ekonomi Cina udah hebat ya, teknologinya udah hebat ya, tentaranya juga udah hebat. Nah, apalagi Amerika, Amerika udah jelas negara adikuasa. Teknologi, ekonomi semua sudah benar-benar adikuasa. Kita harus benar-benar mengerti betul ya, khususnya presiden ini. Hati-hati dan harus punya shortcut. Harus punya shortcut, harus punya filter juga untuk menyaring perjanjian-perjanjian yang harus ditandatangani. Kira-kira menguntungkan Indonesia enggak? Kalau enggak ya enggak usah ditandatangani. Ya, untuk perjanjian-perjanjian apapun atau bisnis atau apa gitu ya. Kira-kira akan merugikan Indonesia jangan ditandatangani ya. Itu namanya saya yakin Presiden Prabowo membawa misi itu ya. Pasti dia akan benar-benar menjaga Indonesia. Tapi hati-hati. Ya, negara-negara lain seperti Amerika, Cina dan sebagainya itu kan ada licik-liciknya juga. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kedua negara besar ini tidak mengkooptasi ya, persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, harus kita hati-hati. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah ya. Harus seperti itu, win-win solution ya. Jangan sampai kita terjebak oleh negara adikuasa ini, teman-teman. Baik hutang atau apapun ya, perjanjian-perjanjian apapun. Kita harus benar-benar balance. Ya, kita kan non-alignment movement ya, kita negara yang non-blok, tidak ke kanan, tidak ke kiri ya, kita berteman sama siapapun. Itu yang harus dijaga, dan kita harus tahu sejarah. Sejarah kita adalah sejarah yang luar biasa ya, dari zaman kerajaan dulu. Jangan sampai kita menjadi lemah di depan dua negara yang adikuasa ini, teman-teman, Cina dan Amerika. Kita juga kalau serius mengurus negara ini, kita bisa seperti mereka. Asal serius dan fokus. Caranya bagaimana? Berantas habis-habisan korupsi. Yang membuat rusak negara ini adalah korupsi, teman-teman. Mental korupsi itu ya, dari bawah sampai atas harus dibersihkan. Oke, itu aja teman-teman, evaluasi di bawah 10 menit ya. Nanti kita lagi cari topik-topik yang lain dan cari obrolan-obrolan yang lain. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Sampai jumpa.